Sebelumnya, PKS adalah pendukung setia Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra. Dukungan partai dakwah tersebut dibuktikan dengan 2 kali kesetiaannya mendukung mantan menantu Presiden Soeharto ini hingga 2 kali berturut-turut, saat Pilpres 2014 dan 2019. Tak hanya Pilpres, kebersamaan mereka juga terjalin pada saat Pilkada. Misal, Pilgub DKI 2017 kedua partai ini saling membahu mengusung Anies hingga akhirnya menang. Pada Pilkada Jateng 2018, PKS pun demikian. Sayang, pada kesempatan tersebut mereka harus kalah. Selanjutnya, Pilgub Jabar 2018, Gerindra dan PKS sama-sama mengusung pasangan Sudrajat Syaihu. Hasilnya setali 3 uang dengan apa yang terjadi di Jawa Tengah. Kemenangan kembali mereka raih di Pilgub Banten. Hanya saja Karema Wahidin kader Demokrat. Kemenangan tersebut tidak begitu dirasakan manfaatnya oleh PKS dan Gerindra. PKS mendukung Prabowo bukan tanpa resiko. Dalam 10 tahun ini, mereka harus menerima keadaan, yaitu harus puasa kekuasaan. Hal ini jelas bertolak belakang saat mereka berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kala itu, SBY sebagai presiden, memberi jatah 4 kursi menteri, Menteri Sosial, Menkominfo, Menteri Pertanian dan Menristek Dikti. Namun sekarang, selama presidennya Jokowi, PKS benar-benar kering kekuasaan. Tidak ada satupun kadernya dipercaya menjadi pejabat di pemerintahan. Mungkin, satu-satunya harapan PKS kala itu adalah mendapat kursi Wagub DKI, saat ditinggalkan Sandiaga Uno yang kepincut nyalon wakil presiden. Harapan itu diperkuat dengan janji Prabowo yang akan memberikan jatah kursi DKI 2 pada kader PKS. Namun, semua itu hanya PHP, karena akhirnya jatah wakil gubernur malah jatuh pada kader Gerindra, Riza Patria, sebab mereka merasa bahwa kursi Gerindra di DPRD DKI lebih banyak. Dari peristiwa politik tersebut, Gerindra dengan PKS seolah enggan berteman, malah, di antaranya tampak tidak lagi saling membutuhkan. Jadi, dalam amatan penulis, bila saja tidak ada peristiwa politik luar biasa, rasanya mustahil PKS dan Gerindra kembali menjalin koalisi. Kendati demikian, hukum karma sepertinya tengah mengintai partai Gerindra. Meski PKS belum mampu membalas dendam atas kekecewaannya, tapi setidaknya sekarang bisa sedikit bernapas lega. Sebagaimana diketahui, pasca terpilih sebagai gubernur DKI dulu, Anies berjanji tidak akan melakukan fitnah terhadap Prabowo. Bahkan, bila mana mantan Danjen Kopassus ini nyapres, Anies tidak akan pernah menjadi rivalnya. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Saat Prabowo mendeklarasikan diri sebagai Capres 2024 dengan menggandeng PKB pada Agustus tahun 2022 lalu, janji Anies ternyata hanya omong kosong belaka. Tak lama setelah itu, Anies malah dengan sigap menerima dengan senang hati saat diusung Partai Nasdem sebagai Capres 2024. Belum lagi, dukungan Anies ini juga datang dari beberapa kader partai dari Demokrat dan PKS. Dukungan lain juga datang dari tokoh nasional, misal, Yusuf Kala, Habil Marati, Musni Umar, Geis Khalifah hingga Rizik Syihab. Parahnya, sebelum diusung jadi Capres, Anies Baswedan konon kabarnya tidak mengunjungi Prabowo lebih dulu untuk sekadar pamit atau minta maaf, yang bersangkutan main selonong boy saja seperti tidak ada beban secuil pun. Terang saja perilaku Anies ini disentil oleh Fadly Zon dan Andre Rosiade. Andre mengenang, pada Pilgub DKI dulu, Anies tidak hanya sekedar didukung tapi juga diberi modal oleh Gerindra, sementara Fadly Zon mengaku, Gerindra begitu mati-matian mendukung Anies supaya terpilih jadi gubernur DKI. Dari 2 pernyataan pentolan Gerindra tersebut bisa disimpulkan, kalau Anies dianggap telah menikam Prabowo dengan Gerindranya dari belakang. Tapi di lain pihak, PKS bisa jadi kegirangan, karena dendamnya terbalaskan lewat perilaku Anies Baswedan. Salam.